Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran bahasa Inggris. Welcome to pembelajaran bahasa Inggris channel. How are you, my students? Are you ready to study now? Okay, if you are ready. Now pay attention. Let's go to the material of the lesson today. Today you will study about times in English. Do you understand? Okay. Now pay attention. Baik, pada kesempatan kali ini channel pembelajaran bahasa Inggris akan memberikan penjelasan materi tentang times in English, waktu dalam bahasa Inggris. Waktu dalam bahasa Inggris itu dikenal, yang pertama adalah hari, ya. Kemudian yang kedua lebih meningkat lagi bulan. Yang ketiga tahun, ya. Itu adalah waktu dalam bahasa Inggris. Jadi ada tiga, ya. Nah, lebih jelasnya tolong perhatikan. Di sini akan Bapak jelaskan tentang penggunaan daripada waktu itu, ya. Penggunaan waktu itu antara lain digunakan dalam penyebutan tanggal lahir, ya. Tanggal lahir, kalau kamu ditanya, kamu berkenalan, ya, biasanya digunakan dalam perkenalan. Ditanya, what is your name? My name is Andi. Biasa alamat, ya, kalau menanyakan alamat, where do you live? Ya, Andi menjawab, I live in Balerante. Kemudian kalau perkenalan itu identitas, ya, ditanyakan juga tanggal lahirnya. Tanggal lahir itu bagaimana? Ditanyakan, when were you born? Andi menjawab, I was born on Sunday, September the 6th, 2003. Nah, itu contoh penggunaan tanggal, ya. Jadi waktu dalam bahasa Inggris digunakan ketika menyebutkan tanggal lahir atau diminta menjelaskan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu unsur-unsurnya ada bilangan. Bilangan yang digunakan untuk menyebutkan tanggal lahir itu bilangan tingkat, ya. Bilangan itu ada dua, ada bilangan biasa, ada bilangan tingkat. Bilangan tingkat itu ordinal number bahasa Inggrisnya. Sementara kalau bilangan biasa, bahasa Inggrisnya cardinal number, ya. Bilangan biasa itu, ya, menunjukkan jumlah saja, 1, 2, 3, 4, seterusnya, ya, sampai sebanyaknya jumlah itu. Atau sebanyak jumlah benda, ya. Itu untuk menunjukkan jumlah. Sementara kalau bilangan tingkat, itu menunjukkan ranking, menunjukkan urutan, ya. Nah, maka biasa kalau diartikan itu pertama, itu kan jadi urutannya keberapa? Urutan pertama. Urutannya keberapa? Urutan kedua, ketiga, keempat. Nah, itu, ya. Jadi ada menunjukkan urutan, itu bilangan tingkat. Tolong perhatikan, di sini sudah ada, ya, di materi yang Bapak persiapkan. Itu bilangan tingkat itu ternyata di sini, ya, ini tata cara mengingatnya saja, ya, supaya simpelnya. Kemarin sudah Bapak singgung pada pertemuan sebelumnya, pada video yang lalu. Nah, sekarang ini, ya, bilangan tingkat itu 1, 2, 3 itu berbeda. Coba lihat. Apanya? Kalian bisa mengenali, ya, di sana akhirannya berbeda. ST. Kalau 1, kalau 2 ND, kalau 3 RD. Nah, seterusnya itu pakai TH. Nah, kadang masih keliru, TH itu dikiranya tahun. Itu adalah merupakan
singkatan daripada bilangan tingkat ya. Jadi diambil huruf akhirnya. Coba lihat. Pertama bahasa Inggrisnya first. Di situ ada huruf ST, maka 1 ST ya. Jadi kalau mau ditulis dengan angka itu 1 ST. Kalau mau ditulis dengan huruf first ya gitu. Jadi perhatikan hurufnya atau ejaannya ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar ejaan ya. Ejaannya FIRST. Nah, itu ejaannya ya. Ingat-ingat semua pelajaran itu akan ada kaitannya ya dengan pelajaran yang sedang dihadapi sekarang ini. Ya, jadi ada dua, mana yang kamu pilih, apakah angka, apakah huruf. Nah, kalau angka misalkan kedua itu 2 ND. Kalau huruf second ya. Kalau misalkan ketiga 3 RD. Kalau huruf third, nah itu ya ucapannya third. Seterusnya ya ada 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ya. Kemudian ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21st. Nah, perhatikan di sini ya 21 itu bukan kembali ke huruf 1 2 3 ya, angka 1 2 3 ya. Jadi kalau misalkan 21 21st, nah kembali ke awal. Akhirannya ST ya, karena first itu kan ST akhirannya. 22nd, 23rd, nah itu RD ya. Seterusnya pakai TH lagi ya, itu TH itu bukan tahun ya, tapi akhiran. Coba lihat 24th, nah itu ada huruf TH. 25th ada huruf TH juga. 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kembali lagi ke awal. 31st, 32nd, seterusnya ya. 33rd, kalau misalkan 40, 40th, kalau 41, 41st. Nah, itu ya. 41st, 42nd, 43rd, dan seterusnya ya. Nah, berikutnya di sini, nah ini ya merupakan artinya ya. Nah ini first, pertama, kedua. Jadi karena menunjukkan urutan atau menunjukkan tingkat ya, itu maka dipakai kata ketiga. Kalau ditanya urutan keberapa, urutan kelima, nah bukan begitu ya, pakai ke ya, karena menunjukkan urutan. Nah kemudian tadi ya sudah disinggung waktu itu ada hari ya. Hari itu dalam seminggu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ya, itu hari dalam seminggu. Kemudian bulan dalam setahun, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November ya, December. Nah itu dalam setahun ya. Kalau ditanya how many days are there in a week, ada berapa hari dalam seminggu? 7 days. How many months are there in a year? 12 months. Ada 12 bulan. Oke. Nah sekarang, ketika kita mau menyebutkan tanggal lahir kita ya, kita kan tanda menyebutkan tahunnya ya. Nah, ini tahun itu seperti itu ya, contohnya di sini. Nanti ada penjelasan di bawah ya. Tahun 1984, 1984, tahun 2007, 2007, tahun 2018, 2018 ya. Ini contohnya ya, mengenai penulisan tanggal lahir itu ada 2 versi ya. Yang pertama itu penyebutannya bilangan dulu baru bulan. Kalau yang kedua bulan dulu baru bilangan. Nah, nanti coba di sini ada penjelasan ya di bawah ini. Nah, ini perhatikan, mengungkapkan tanggal ya, hari, bulan, tahun ya. Tanggal bahasa Inggrisnya date.
Hari bahasa Inggrisnya days. Bulan bahasa Inggrisnya month. Tahun bahasa Inggrisnya years. Jadi waktu dalam bahasa Inggris itu ada 4 ya. Tanggal itu termasuk waktu ya. Kemudian lebih luas lagi jadi hari ya. Lebih ke atas lagi bulan. Lebih luas lagi tahun. Itu waktu dalam bahasa Inggris ada 4 bagian ya. Oke, sekarang perhatikan ya, bagaimana menggunakan tanggal. Nah, perhatikan, bilangan tingkat itu untuk tanggal ya, menggunakan bilangan tingkat tadi sudah dijelaskan ya. Ini contohnya ya, second, third, fourth, fifth itu bilangan tingkat. Jadi cirinya ada akhirannya ya. Kalau bilangan biasa kan 20 ya, ini ada akhirnya 20. Nah, itu berarti bilangan tingkat. Kalau misalkan bilangan biasa 21 ya, ini 21st itu bilangan tingkat. Jadi kamu harus bisa membedakan mana bilangan biasa dan mana bilangan tingkat. Ada akhirannya ya kalau bilangan tingkat itu. Perhatikan sekarang dicontohkan ya. When were you born? I was born on Monday, September the 1st, 2004. Itu contohnya ya. Jadi kalau ditanyakan tanggal lahir itu penyebutannya, ingat-ingat ada 2 tadi ya. Apakah angkat bilangan dulu baru bulan, atau bulan dulu baru bilangan gitu ya. Nah, kemudian kalau hari ya ini Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday ya. Thursday, Friday, Saturday. Coba kalian praktekkan ya penyebutannya di masing-masing ya. Caranya apa? Di dalam hati terserah apa. Dibaca nyaring juga boleh ya di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kemudian penggunaannya, what day is today? Ini contohnya ya. What day is today? Misalkan sekarang hari Minggu ya. Today is Sunday. Nah, gitu. Kemudian bulan, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kalau ditanya, what month is today? Today is September. Nah, itu jadi jawabannya seperti itu ya. Bulan apa hari ini? Hari ini bulan September. What month is today? Today is September. Jadi kalian bisa membuat percakapan dengan menyebutkan bulan, menyebutkan hari ya. Kalau ditanya lagi, what month is after September? Nah, ini. Jadi percakapan itu bisa meningkat ya. Misalkan kamu ingin mengucapkan bulan apa sih setelah September, nah gitu ya. Nah, bahasa Inggrisnya setelah itu after ya. What month is after September? After September is October. Nah, setelah September adalah bulan Oktober. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya tahun ya. Ini tahun ini ada di bawah tahun 2000. Nah, kalau penyebutan tahun ya. Nah, itu penyebutannya kalau di bawah tahun 2000 misalkan 1997, itu pengucapannya dipisah. Bilangan 2 angka ya. 2 angkanya apa? 1997 kalau diucapkan gitu ya. Kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Inggrisnya 19 itu 19. 97 97. Nah, itu jadi dipisah ya. Kalau disebutkan kan tahun 1997 ya, tapi kalau pengucapan dalam bahasa Inggris dipisahkan. Ini di bawah tahun 2000 ya. Kemudian kalau yang kedua ada lagi di bawah tahun 2010, misalkan tahun 2009. Nah, ini pengucapannya apa? Ada kepakai N di sini ya. Pakai N. Jadi disebutkan ya, bukan dipisah tapi disebutkan tahun berapa, tahun 2000 ya, 2000 itu ya 2000, kemudian ada N-nya 2009 ya, 2009 2009. Sementara ada tahun 2010 ya sampai dengan sekarang ya, misalkan tahun 2018. Nah, itu pengucapannya dipisah lagi ya, ke awal lagi 2018 ya, 2018. Nah, itu
bisa lagi kayak awal sama ya, tahun 2018 itu 2018 18 itu pengucapan tahun ya. Nanti kan kalau misalkan ketika kamu ditanya tanggal lahir itu bisa menyebutkan tahunnya. Nah, sekarang cara membuat tanggal lahir ya. Tanggal lahir itu ada dua. Yang pertama hari dulu, sebutkan harinya, kemudian setelah hari bilangan, baru bulan, baru tahun. Misalkan kamu ditanya, when were you born? Kamu jawab, saya lahir pada hari Minggu. I was born on Sunday. Ya. Nah, ini yang bilangan dulu. The 6, nah, bilangannya bilangan tingkat ya. Bilangan tingkat the 6 September. Kemudian ini 2003 itu pakai N ya, 2003. When were you born? I was born on Sunday, the 6 September 2003. Nah, itu ya, kalau tahun 2003 itu pengucapannya ada N ya gitu. Ini di atas 2000 ya gitu. Nah, ada lagi cara yang berikutnya, hari, setelah itu bulan. Bulan dulu. Nah, kalau ditanya when were you born? Kamu jawab, I was born on Sunday, September the 6th 2003. Nah, gitu ya. Bulan dulu baru bilangan. Itu ya. Jadi jangan dua-duanya, pilih salah satu ya. Mana yang menurut kamu dianggap mudah atau gampang ya. Silakan diperhatikan tata cara membuat tanggal lahir ya. Jadi ada dua kesimpulannya tata cara membuat tanggal lahir itu. Yang pertama, sebutkan harinya, kemudian setelah sebutkan hari baru bilangan dulu, baru bulan, baru tahun. Kalau yang kedua, hari, bulan, bilangan, baru tahun ya. Nah, sekarang ada tugas ya. Silakan tugasnya kalian membuat tanggal lahir masing-masing. Bikinlah tanggal lahir masing-masing dalam bahasa Inggris ya. Setelah kamu membuat tanggal lahir masing-masing, tugas berikutnya coba kamu membuat percakapan tentang tanggal lahir ya. Buatlah percakapan tentang tanggal lahir. Itu kreatif kalian ya. Ya, paham? Oke, kalau nggak paham, Bapak akan menyediakan ruang tanya jawab di media WA ya. Melalui WA silakan kalian tanyakan tentang kesulitan-kesulitan dalam belajar. Baiklah, cukup sekian materi kali ini. Dan terakhir, bagi yang ingin melakukan subscribe ya, karena ini dalam YouTube ya, channel YouTube ada tombolnya. Barangkali kalian tidak jelas ya cara melakukan subscribe itu berlangganan ya. Dengan channel ini diklik saja tulisan subscribe. Kemudian kalau kepengen menyukai ya hobi kalian itu, misalkan suka dengan materi ini misalkan ya, silakan like-nya diklik ya, nanti kan bisa diulang ya. Bisa diulang, berulang-ulang. Kalau menyukai itu nanti bisa kapan saja diputar lagi. Atau misalkan ingin share ya dengan temannya, yaitu sikap sosial ya. Barangkali teman kalian tidak ngerti atau tidak tahu ya materi ini ya, boleh di-share ke temannya yang lain. Misalkan di sekolah lain itu ya, tidak satu sekolah sama kalian. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton channel pembelajaran bahasa Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.